Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rifki Kemenak, dan kali ini kita kembali dengan Ibu Eliza. Jadi sudah cukup banyak ini kita buat playlist wawancara eksklusif dengan beliau seputar pengalaman kisah nyata beliau dalam bertemu orang-orang yang sakratul maut dan juga dalam penyelenggaraan jenazah. Jadi sudah ribuan yang beliau selenggarakan jenazahnya. Sudah banyak beliau ketemu dengan sakratul maut, dan beliau juga sudah menuangkan pengalaman itu di samping ilmu. Ini ada sebuah buku karangan beliau, Manajemen Kematian, Penyelenggaraan Jenazah dan Sakratul Maut Sesuai Ketentuan. Di bagian suplemen buku ini beliau utarakan berbagai pengalaman kisah nyata dalam sakratul maut ataupun juga dalam penyelenggaraan jenazah. Nah, ini ada sebuah kisah yang menarik beliau ceritakan. Ada seseorang yang sampai sekarang masih hidup, tapi anggota tubuhnya telah diselenggarakan jenazahnya. Nah, ini menarik ini. Gimana ceritanya nih, Bu? Terima kasih Pak Rifki. Ceritanya begini, beliau adalah seorang buruh, pekerja berat gitu kan. Dia mengerjakan proyek, gitu kan. Jadi waktu makan siang, beliau istirahat. Ternyata musibah itu sekejap mata. Jatuh. Sekejap mata. Nak dapat diraih hanya orang Minang nak. Malang nak dapat diraih. Mujuan ada dapat diraih, malang nak dapat malang sekejap mata. Semacam sakit mata. Jadi jatuh balok yang di atas. Dia lihat, dia beramai-ramai duduk itu. Dia lihat, ya kan? Tapi kepalanya aja yang digeser, sempat menghindar badannya. Kenalah tangannya, gitu ceritanya. Dari bahu ini? Dari tangannya ini, tangan ini. Dilarikan ke rumah sakit. Jadi ke rumah sakit, ada pertolongan di rumah sakit Jamil, dari tolong dia. Ternyata sampai jam 11 malam nggak bisa dibantu. Maksudnya nggak bisa disambungkan lagi ke tangan, harus diamputasi. Pagi-pagi sewaktu didikan subuh, kita juga ngajar ngaji. Jadi minggu ini hari Minggu pagi jam 6 datang bapak-bapak 6 orang. Wow, badannya tegar-tegar Pak Rifki. Tukang-tukang buru-buru itu semua. Sama bosnya. Sama bapak yang punya proyek. Datang, Assalamualaikum Bu Eli katanya. Salam, ada apa? Dia buat kardus SMS. Kardus minuman. Kardus SMS itu minuman gelas itu. Tangannya kirain tangan dalamnya. Gitu. Jadi katanya Bu Eli, ada nih kecelakaan kerja, teman kami kecelakaan, sekarang dia di rumah sakit, mohon bantuan ibu. Jadi dibawa ke rumah sakit di Masjid Taqwa, Masjid Taqwa kan, di Andalas. Dimandikan di situ. Karena Beli yang mandikan? Dia kan enggak orangnya kan. Posisi tangannya begini Pak Rifki. Akhirnya diluruskan dulu jari yang 5 itu. Bisa ya? Buka cincinnya, ya kan? Karena tangan dia punya lagi sudah pergi dia ke rumah Ustadz, nggak mampu. Katanya Bu Eli aja ya. Orang yang sanggup gitu ya. Nggak sama Bu Eli, nggak katanya kan. Jadi pas dibawa ke masjid, dirobek lengkapan. Cukup 3 lapis saja Pak Rifki, karena kita tangan ya. Orangnya masih hidup, ya kan, di rumah sakit. Selenggaranya 3 fardu kifayah. Nggak 4. Setelah kita bermandikan, kita kafani langsung dikuburkan. Ya ngapain kita sholatkan dia masih tidur di rumah sakit. Gitu kan? Orang banyak nggak tahu itu. Jangan disalah, Allahumma firlahu, orangnya hidup. Orang masih hidup ya. Maka 3 fardu kifayah. Nah, ini sudah dimandikan, dibawa ke kamar mandi itu. Saya panggil bapak tuh 2 orang. Yang pertama, katanya muntah dia, keluar, masuk lagi. Pak, nyiram aja, kok saya sendirian gitu, siapa yang menyiram, siapa yang membilas. Ternyata bedanya dengan kalau orang meninggal, darah mengalir itu, kalau kita hidup, jasad kita diselenggarakan, darah yang mengalir itu panas. Kalau panas, hidup, darah itu panas darah itu. Tapi kalau orangnya meninggal dari darah mengalir, darahnya dingin. Beda ya, nggak panas kayak orang hidup. Nah, itu beda. Di situ juga saya dapat pengalaman. Pakai sabun itu terasa dia? Kan waktu saya mau membuka kan kena tuh, saya cuci kan, baru pakai alkohol. Panas darahnya. Dia masih hidup, berarti panas darahnya. Darah yang mengalir di tangan itu. Panas ya? Karena orangnya hidup. Itu. Berarti ada hubungan ya? Artinya tangannya itu dengan dia yang sedang diterbang di rumah sakit masih ada hubungan. Kenapa kita selenggarakan Pak Rifki? Karena salah satu jasad
Kan jasad jadi tidak bisa langsung dikubur saja, dibuang tidak bisa ya, harus iya jasad sesuai ketentuan. Iya, sesuai dengan ketentuan. Kan walaupun ini tangan ini kan jasad. Iya. Nah ini tahu enggak yang bersangkutan bahwa tangannya dikubur tahu, itu? dikasih tahu besoknya siapa yang menyelenggarakan Bu Eli katanya. Iya, orangnya sampai sekarang masih hidup. Masih hidup ya. Iya. Tapi berarti tangannya dia masih kerja ya. Sekarang dia kerjanya tapi nggak kerja seperti. Nggak mungkin lagi ya, sudah sanggup. Kalau ditanya kan kasihan gitu. Iya. Nggak ada, cuma dia lewat kan, dipanggil Bu Eli gitu. Ya, tahu dia yang menyelenggarakan tuh Bu Eli gitu. Iya. Itu Pak Rifki. Luar biasa. Ada yang kaki diamputasi jemaah di rumah sakit. Orang lain lagi, ibu-ibu kakinya itu dibawa ke rumah. Nah diselenggarakan juga. Saya bilang jangan ke rumah saya, dibawa ke rumah ibu aja, Jadi ini mungkin ini apa ya? Mungkin banyak yang seperti itu rumah sakit, tapi tidak ada ilmu untuk menyelenggarakan ya. Enggak tahu, mungkin dibawanya entah. Saya juga kurang paham Pak Rifki, entah ini atau keluar. Saya positif thinking aja. Mungkin dia kepingin Bu Eli aja lah. Soalnya saya di teleponnya kan. Bu Eli, ibu saya mau diamputasi, nanti bantu ya. Nah, itu aja. Mungkin udah izin rumah sakit. Iya. Itu sama juga dengan plasenta mungkin Bu Eli ya. Iya. Baru lahir itu juga dikubur ya. Iya. Tapi biasanya selama ini kita tidak orang rumah sakit mungkin ya. Tapi kalau saya yang ke rumah, karena tuh Bu Eli anak saya udah lahir, ini plasenta saya bersihkan. Iya. Saya bersihkan plasenta tuh. Nah, saya dikubur aja. Ya. Enggak jijik ya Bu ya? Enggak ada jijik. Mungkin itu jijik itu enggak ada, aroma itu juga aman ya. Perut aman. Ya. Ini mah ilham luar biasa. Iya itu. Oke. Ya. Terima kasih Bu Eli. Ya sama-sama Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.